Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian V-belt. V-belt sendiri adalah sabuk atau belt yang terbuat dari karet dan mempunyai penampung trapesium yang digunakan untuk membawa tarikan yang besar. Dan untuk keuntungan V-belt itu ada 3, yaitu digunakan untuk mentransmisikan daya yang relatif jauh dan kecilnya faktor slip, dan mampu digunakan pada putaran tinggi. Untuk bahan V-belt juga ada kanvas, rubber, dan juga cord. Serta untuk jenis dan tipe V-belt ada 3 tipe, yaitu tipe standar, tipe sempit, dan tipe beban ringan. Baik, sekian penjelasan tentang V-belt. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Benaya Halemon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalkulator untuk menghitung V-belt. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita akan mengawali dengan diameter puli yang menggunakan rumus D1 sama dengan N2 yang merupakan rotasi gear 2 dan dibagi N1 yang merupakan rotasi gear 1 dengan rotasi gear 1 sebesar 500 dan rotasi gear 2 sebesar 650 dan akan menghasilkan angka sebesar 0,85 meter. Lalu yang kedua, kita akan menghitung untuk massa per meter panjang. Dan untuk rumusnya itu kita menggunakan M sama dengan A yang menandakan cross sectional area dikali D yang merupakan diameternya, dan dikali P itu power, dengan A sama dengan 475 mm persegi dan juga powernya itu 80 kW. Maka untuk dikalikan menghasilkan 36.173,8 kg per meter. Selanjutnya juga bisa kita lihat ya, kalau kita mengganti untuk belt speednya itu nominalnya, maka otomatis juga akan merubah keseluruhan dari rumus di atas. Ya, kemudian kita lanjut untuk rumus berikutnya, yaitu centrifugal tension ya, dan maksimum tension dengan TC sama dengan M kali V, yaitu M itu adalah massa ini ya, hasil dari massanya ya, dan V itu adalah belt speed dipangkatkan 2 yang menghasilkan hasil sebesar 26.116.849,4 Newton. Dan juga kita akan menghitung sekarang maksimum tensionnya ya, yang sebesar T sama dengan sigma dikali A yang menghasilkan 1662,50. Ya, saya akan menjelaskan tentang worm gear atau roda gigi cacing, yang merupakan roda gigi yang terdiri dari satu atau lebih gigi yang dengan bentuk menyerupai sekrup. Biasanya dibuat dengan pasangannya, dan pasangan roda gigi cacing itu biasa disebut dengan pinion atau poros cacing. Nah, untuk macam-macam roda gigi cacing itu ada 3 jenis, yaitu non-throated worm gear, yaitu helical gear tanpa ada cekungan pada pasangan kedua roda gigi. Kemudian ada single throated worm gear, yaitu cekungannya itu hanya ada pada roda giginya saja. Dan yang terakhir adalah double throat worm gear, yaitu cekungan terdapat pada roda gigi dan juga poros cacing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kalkulasi worm gear. Tanpa berlama-lama begini, ayo. Pertama-tama kita akan menghitung transmisi torsinya dengan rumus T itu sama dengan P, yaitu power sebesar 15.000 dikali 60 dibagi 2 kali Pi ya 3,14 ya, dikali NW atau transmisi worm sebesar 2000 rpm. Dari perhitungan tersebut menghasilkan hasil sebesar 2.826 Newton per milimeter. Dapat kita lihat ya, hasilnya sangat besar sekali gitu. Tidak sampai di situ, bila kita lihat ya, kita teliti lagi itu, bila hasilnya itu kita ubah, bukan hasil ya, maksudnya transmisi worm kita rubah
atau enggak powernya kita rubah nominalnya, maka hasilnya pun juga akan berbeda karena mengikuti rumus untuk formulanya. Ya, yang seperti kita lihat ya, jika salah satu nominal yang ada yang kita ubah atau kita ganti, sudah pasti akan berubah juga mengikuti dengan rumusnya. Lalu kita lanjut ke lead angle-nya, itu dengan rumus lambda sama dengan M, yaitu modul dikali N yang berjumlah 3 dibagi dengan diameter. Nah, pitch-nya itu kita ganti itu menjadi 75, maka hasilnya juga akan berubah jadi 0,28. Ya, mari kita lanjut ke axial thrust-nya dengan simbol WA sama dengan WT dibagi tan lambda atau tan 20 derajat mengikuti dengan nominalnya ya, maka akan menghasilkan hasil sebesar 78.500.000 Newton. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang terdapat di dalam kalkulator chain ini atau kalkulator rantai ini. Nah, bisa kita lihat perhitungan yang terdapat pada kalkulator ini. Yang pertama itu ada number of chain, terus ada velocity ratio, terus number of speed gear, terus service factor, design power, terus ada lagi yang namanya pitch line velocity sprocket, terus ada loop on the chain, terus factor of safety, center distance sprocket, center distance, dan yang terakhir itu length of the chain. Nah, untuk number of the chain ini rumusnya itu simbolnya adalah K, dengan rumus K sama dengan T1 plus T2 plus 2 plus 2 dikali X plus P ditambah T2 dikurang T1 per 2 Pi kuadrat dikali dengan P per X. Nah, untuk angkanya sendiri kita bisa menggunakan angka yang terdapat di dalam kolom berwarna biru ini. Nah, ketika kita memasukkan semua angka yang di dalam kolom warna biru ini, kita masukkan ke dalam rumus ini, hasilnya itu kita bisa masukkan di dalam kolom yang berwarna hijau ini. Nah, begitu juga dengan velocity ratio chain drive yang menggunakan rumus P dikali L sama dengan N1 per N2, di mana N1 itu adalah speed gear dan N2 itu adalah sprocket gear, speed sprocket. Nah, sehingga mendapatkan hasil 2,86 dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, dan di sini juga di bagian samping layar samping kanan ini itu adalah gambar dari kalkulator chain ini. Nah, dan di bawah gambarnya juga terdapat petunjuk penggunaan dari kalkulator ini. Oke.